Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Iman Maulana dengan NIM 0801111825300015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program UTS yang kelima, yaitu rekursif, jumlah, genap, dan ganjil. Baiklah, saya akan bermulai membaca algoritmanya, yaitu program dimulai dengan mendeklarasikan sebuah fungsi rekursif bernama hitung. Fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah bilangan genap dan ganjil yang terdapat dalam sebuah array. Fungsi hitung memiliki parameter berupa array A, jumlah elemen n, indeks I, serta dua variabel referensi yaitu genap dan ganjil yang digunakan untuk menyimpan jumlah bilangan genap dan ganjil. Jika nilai I sama dengan n, maka proses rekursi berhenti karena seluruh elemen array sudah diperiksa. Jika belum selesai, program akan memeriksa apakah elemen array A merupakan bilangan genap atau ganjil. Jika array A habis bagi 2, maka nilai genap akan ditambah 1. Jika tidak, maka nilai ganjil akan ditambah 1. Setelah itu, fungsi hitung akan memanggil dirinya sendiri dengan indeks I plus 1 untuk memeriksa elemen berikutnya. Pada fungsi main, program meminta pengguna memasukkan jumlah data n, kemudian memasukkan n buah sebuah bilangan ke dalam array A. Setelah semua data dimasukkan, program memanggil fungsi hitung untuk menghitung jumlah bilangan genap dan ganjil. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan ke layar. Program selesai. Nah, penjelasan program ini yaitu yang pertama mulai program, selanjutnya mendeklarasikan fungsi hitung yaitu A, N, I, genap, dan ganjil. Jika I sama dengan N, maka proses selesai. Jika array A modulus atau sistem pembagiannya 2 adalah 0, maka genap plus plus. Jika tidak, maka ganjil plus plus. Panggil kembali fungsi hitung. Setelah itu deklarasikan variabel n. Lanjut kita melakukan input nilai n. Setelah itu deklarasikan array A dan input elemen array A sebanyak n data atau sebanyak barisan data. Selanjutnya deklarasikan genap sama dengan 0 dan ganjil sama dengan 0. Panggil fungsi hitung. Setelah itu tampilkan jumlah bilangan genap dan juga bilangan ganjil. Lanjut, program selesai. Saya akan menjelaskan pada program C++ di aplikasi CodeBlock-nya. Nah, kita melakukan pada include IOStream untuk memanggil library IOStream agar bisa menggunakan input dan output. Using namespace ini supaya tidak perlu menulis std sebelum cout dan cin. Kita melakukan void untuk atau fungsi rekursif untuk menghitung jumlah genap dan ganjil tersebut. Ini mengecek jika indeks sudah sama dengan jumlah data, maka proses berhenti. Ini jika elemen array habis dibagi 2, maka termasuk bilangan genap. Jika tidak, maka termasuk bilangan ganjil. Selanjutnya kita akan memanggil kembali fungsi hitung untuk memeriksa elemen berikutnya. Kita melakukan fungsi utama tempat program mulai dijalankan. Selanjutnya variabelkan untuk menyimpan jumlah data tersebut. Selanjutnya kita akan menginput jumlah data dari pengguna. Pada ini kita deklarasikan array untuk menyimpan bilangan. Ini kita akan melakukan perulangan untuk memasukkan elemen array tersebut. Dan integer genap sama dengan 0 dan ganjil sama dengan 0, yaitu variabel untuk menyimpan jumlah genap dan ganjil tersebut. Ini kita akan menghitung, yaitu memanggil fungsi hitung untuk memproses array. Selanjutnya kita melakukan
cout dan cin untuk menampilkan jumlah bilangan genap dan bilangan ganjil. Kita akan melakukan pemproses atau lakukan inputnya atau build and runningnya. Kita melakukan n atau banyak barisnya itu adalah 5. Kita akan cek pada array A nya itu 3, 4, 7, 8 dan juga 2. Nah, ini hasilnya genap adalah 3 dan ganjil adalah 2. Ini kayak menghitung saja. 1, 2, dan 3. Nah, aku akan menjelaskan pada flowchartnya. Ini flowchartnya terbagi menjadi 2, yaitu fungsi main dan fungsi hitung. Nah, kita akan membaca pada fungsi main tersebut, yaitu start. Setelah itu kita akan menginput n. Kita melakukan pada for i sama dengan 0 to n. Nah, setelah jika true maka melakukan input A, array A, kita melakukan proses i++. Kita melakukan banyak barisnya. Setelah itu kita melanjutkan pada pemprosesnya. Kita akan melakukan pencacahan terlebih dahulu, yaitu genap sama dengan 0, ganjil sama dengan 0. Setelah itu kita melakukan proses hitung A, N, 0, genap, ganjil. Setelah itu kita melakukan cout, genap dan ganjil tersebut. Setelah itu program selesai. Nah, kita melakukan fungsi hitungnya, yaitu memulaikan program. Jika i membandingkan atau jika i adalah n, jika ini true maka langsung saja n. Jika ini melakukan false maka kita isi A. Ya, kita mengecek apakah array A sisa pembagiannya 2 adalah 0. Jika dia benar maka kita cetak atau melakukan proses genap plus. Jika salah maka melakukan ganjil plus. Program selesai. Ini pseudocode tersebut, yaitu prosedur hitung, yaitu A, N, I, genap, ganjil. Ini khusus untuk melakukan prosedur jika i sama dengan n. Jika dia benar maka kosongkan atau program selesai. Dan ini untuk mengecek apakah bilangan genap dan ganjil tersebut. Jika array A sisa pembagiannya 2 adalah 0 maka hasilnya genap. Jika tidak maka hasilnya ganjil. Dan itu harus genap plus 1 dan ganjil plus terus 1. Setelah itu melakukan hitung untuk menghitung pada genap dan ganjilnya, dan program prosedurnya selesai. Kita melakukan pada fungsi mainnya, yaitu begin, dan menginput nilai n. Ini untuk menginput banyak barisannya atau menginput array A-nya. Kita melakukan n4, dan ini untuk pencacah pada bilangan genap diisi 0 dan ganjil diisi 0. Dan kita melakukan proses, yaitu hitung A, N, 0, genap dan ganjil. Dan kita melakukan cetak genap dan ganjilnya, lalu program selesai. Penjelasan runningnya tadi itu kan kita melakukan banyak barisnya adalah 5, dan pada banyak barisnya itu ada 3, 4, 7, 8 dan 2. Proses pemeriksaan elemen array-nya itu yaitu array A sama dengan 3, yaitu 3 modulus atau 3 sisa pembagiannya 2 tidak sama dengan 0 maka ganjil sama dengan 1.
dan array A sama 1 sama dengan 4, hasilnya genap sama dengan 1, dan array A2 sama dengan 7 itu ganjil, dan array 3 sama dengan 8 itu genap, dan array A yang terakhir sama dengan 2 itu genap. Hasil akhirnya itu 3 dan 2, dan hasil programnya seperti ini. Nah, demikianlah penjelasan mengenai program saya. Untuk informasi lebih lanjut atau jika ada masukan terkait materi ini, bisa menghubungi saya melalui kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.